Oke, selamat malam Pak Johan. Ya, selamat malam Pak Tommy. Izin bertanya Pak, kami ini ada ada tugas wawancara untuk identifikasi masalah yang udah saya angkat untuk PPG saya Pak. Iya Pak Tommy. Jadi mohon bantuan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk jadi bahan referensi saya atau triangulasi saya nanti Pak. Ya, siap Pak. Untuk identifikasi masalahnya tadi tersebut untuk penjabarannya. Kita mulai ya Pak. Ya, silakan Pak. Oke. Ini identifikasi masalah saya yang pertama Pak, yaitu siswa cenderung bersifat pasif apabila melaksanakan materi pembelajaran PJOK non game di dalam ruangan kelas. Yang maksudnya di dalam kelas nih materi penjas yang bukan bersifat permainan Pak. Yang dilaksanakan dalam ruangan kelas. Jadi siswa itu pasif pada saat mengikuti pembelajaran yang bukan bersifat permainan. Nah, berdasarkan kondisi Bapak di lapangan nih, Bapak kan selaku teman sejawat saya ya. Ya Pak. Bagaimana respon siswa saat mengikuti pelajaran Ibu atau Bapak saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Apakah siswa itu aktif, pasif, atau ada temuan yang lain Pak? Silakan Pak. Oh ya Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Tommy. Oke, Pak. Jadi langsung saja Pak Tommy ya. Ya. Kondisi siswa di sekolah saya Pak, jika pembelajaran PJOK berlangsung, khususnya di dalam kelas itu Pak, mereka sangat tidak aktif Pak. Karena apa? Karena di pemikiran mereka itu pelajaran olahraga itu pasti di luar. Nah, jadi mereka bosan dalam kelas karena pelajaran yang lainnya sudah dalam kelas, lalu mereka inginnya belajar di luar. Dan juga mereka kurang menguasai teori kalau masalah olahraga Pak. Jadinya lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan. Gitu Pak kalau kondisi di sekolah saya Pak. Berarti memang kalau di dalam kelas nih siswa memang bersifat pasif ya Pak, baik di sekolah saya atau di sekolah Ya, Bapak ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Jadi Pak berdasarkan hal tersebut tadi pasifnya siswa yang belajar PJOK di dalam kelas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, pendekatan apa saja sih yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa yang pasif di dalam kelas? Baik itu dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau media. Silakan Pak. Ya baik. Karena Pak dilaksanakan pembelajaran yang bersifatnya itu bervariasi Pak. Misalnya yang biasanya kita melaksanakan pembelajaran itu hanya mengandalkan buku teks bacaan saja Pak. Nah, kebetulan pas ada media dengan media yang kekurangan itu Pak, segala sarana yang kekurangan, pernah kita tampilkan melalui mengamati video atau mendengarkan audio. Nah, itu sedikit membuat mereka agak aktif Pak, karena mereka tidak bosan. Begitu Pak. Oh, berarti pendekatannya menggunakan teknologi ya Pak? Iya, begitulah Pak. Media pembelajaran yang bersifat teknologi berarti udah mendekat ke pembelajaran abad 21 ya Pak? Iya Pak. Boleh saya coba nanti Pak? Ya boleh Pak, biar anak tidak bosan juga Pak. Baik Pak. Karena kebetulan udah mulai ada sinyal Pak di tempat kami. Ya, syukurlah Pak kalau begitu Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Bapak memiliki catatan karakteristik siswa di dalam kelas Pak? Nah, kalau catatan itu Pak, kebetulan di sekolah di tempat saya itu siswanya sedikit Pak. Jadi masih mampu diingat Pak. Masih diingat dan baik. Karena jumlah sekelas hanya 4 orang, paling banyak 5 orang Pak. Jadi kita hafal Pak dan karakter mereka Pak. Berarti mudah. Yang mana anaknya aktif, tidak aktif. Jadi paham Pak kita Pak. Oh begitu Pak. Berarti. Tapi lebih baik itu Pak, lebih autentik lagi memang harus punya catatan Pak. Biar mudah untuk pendekatannya ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Selanjutnya Pak. Jadi tadi kata Bapak pernah melakukan variasi dalam media pembelajaran menggunakan media yang berdasarkan teknologi tadi ya Pak, audio, video,
entah menggunakan Iya, info Kak. atau sebagainya kan Pak. Iya, ya. Bagaimana sih Pak hasil pembelajarannya, hasil evaluasi pembelajarannya setelah melaksanakan pendekatan tersebut? Apakah ada peningkatan ataupun tetap seperti sedia kala di mana siswa tetap pasif? Silakan Pak. Ya, jika kita melakukan pembelajaran yang bervariasi, misalnya contohnya menerapkan yang pembelajaran yang inovatif ya, sudah memanfaatkan teknologi, tentu perkembangannya ada Pak. Nah, kembali lagi tantangan di sekolah kita juga, ya karena fasilitasnya terbatas, jadi kalau guru lain mau menggunakan, ya jadi susah Pak. Kena berebutan jadinya Pak. Antri ya Pak? Ya, antri Pak, antri. Sama Pak, sama. Ya, kondisi di daerah kita itu Pak, sering listriknya sering pingsan Pak. Ya, mati pingsan. Lama siumannya Pak. Oh, gini juga Pak. Mungkin sama permasalahan kita sharing ya nih Pak. Selain media, kadang biarpun media teknologi itu ada, kadang hanya kita ataupun beberapa orang guru yang bisa memanfaatkannya Pak. Jadi mungkin guru-guru Ya, yang betul udah sekali Pak. berumur, Betul sekali Pak. jadi kurang bisa memanfaatkan Ya, Pak. kendala kita sama Pak. Sama ya, Guru-guru Pak? yang berumur itu Pak, yang sudah mendekati pensiun tidak mau belajar Pak, itu masalahnya Pak. Ya Pak, jangan dibahas Pak. Nanti ada yang tersinggung itu Pak. Yang tua-tua tersinggung Pak. Ya, tidak semua Pak, hampir Pak. Saya mengatakan hampir Pak, tidak semua Pak. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke ke identifikasi masalah saya yang kedua nih. Jadi identifikasi masalah yang kedua nih Pak tentang sarana dan sarana penunjang pembelajaran PJOK yang sangat minim di sekolah Pak. Katakan tidak ada. Katakan ada tapi benar-benar minim dan mungkin udah tidak layak pakai Pak. Nah jadi hal yang ingin saya tanyakan ini Pak, di sekolah Bapak, Ya. apa yang pernah Bapak alami, pernah Bapak lakukan, kira-kira karena kita kan juga pegawai baru yang baru masuk sekitar 3 tahun yang lalu kan Pak, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masuk ke sekolah itu, karena kebetulan kita satu angkatan Pak. Jadi apa yang menyebabkan sarana dan sarana penunjang pembelajaran serta media pembelajaran PJOK sangat minim Pak di sekolah Bapak? Kekurangannya ya Pak ya, maksudnya Pak ya. Ya, Ya, banyak faktor Pak yang menyebabkan kekurangan Pak. Yang pertama itu karena keadaan sekolah Pak. Maksudnya di sini karena jumlah sekolah di daerah saya itu Pak, siswanya sedikit Pak. Secara otomatis dia kan berpengaruh ke keuangan. Nah, di keuangan itu sementara sarana kita kan tidak ada yang gratis Pak ya. betul Pak, betul. Harus beli semua Pak ya. Mahal Ya, semua gitu, lagi Pak. Nah, itu salah satu kendala kita Pak, sarana kita untuk memenuhi yang baru. Nah, sementara yang sudah lama-lama itu Pak sudah tidak pakai lagi Pak. Sudah kadaluarsa Pak. Oh benar Pak. Tapi bisa juga sih Pak, kalau memang kekurangan kita bisa memodifikasi Pak, seperti yang sudah pernah kita dapatkan di perkuliahan Pak. Misal contoh nyatanya Pak, di tempat saya itu pemukul bola kastia, permainan bola kecil. Betul. Sudah tidak ada. Nah, itu kan sangat mudah kita modifikasinya Pak kalau kita di daerah Pak. Kayu kan masih banyak gratis Pak. Betul Pak, betul. Hanya kita bentuk kita buat mirip-mirip mungkin dengan pemukulnya Pak. Betul. Nah, itu salah satu solusi Pak. Benar Pak. Kalau udah kita membahas ke arah modifikasi ya Pak, jadi itu sebenarnya bersangkutan juga dengan pertanyaan saya yang kelima itu yang akan saya tanyakan juga. Jadi saya tanyakan sekarang. Jadi Oh iya Pak. apa yang Bapak lakukan apabila sarana dan prasarana pembelajaran kurang atau bahkan tidak ada pada saat Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran? Nah, seperti yang jawab Bapak tadi kan modifikasi. Kalau iya, selain Pak. modifikasi itu Pak, ada enggak usaha lain yang dapat kita lakukan Pak? Gimana Pak? Suaranya Pak kurang jelas nih Pak. Oh, suara kurang jelas, maklum Pak, mikrofon Iya, agak sinyalnya tertutup. mungkin Pak. Malum kita di daerah hulu nih Pak, sinyalnya Pak. Gitu ya Pak. Ya, ini salah satu faktor yang mempengaruhi juga Pak. Mempengaruhi proses pendidikan ya Pak. Teknologi pembelajaran teknologi inovasi Pak sangat berpengaruh dengan sinyal juga nih Pak. Betul Pak, sangat mendukung itu. Jadi, Iya Pak, ya Pak. Ya, silakan Pak, lanjutkan lagi Pak pertanyaan tadi Pak, bisa diulang Pak. saya ulang ya Pak ya.
Jadi apa yang akan Bapak lakukan apabila sarana dan sarana pembelajaran kurang, ataupun bahkan tidak ada pada saat Bapak Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran? Nah, yang sudah seperti Bapak jelaskan tadi kan, kita memodifikasi alat ya Pak ya. Kalau bisa ya Pak, apakah ada cara lain untuk kita, eh, guru PJOK, selain memodifikasi? Karena mohon dikoreksi kalau salah Pak, kalau namanya memodifikasi itu kita mengubah suatu bentuk permainan alat PJOK agar sesuai dengan siswa Yang kita. artinya. Siswa kita Iya. menggunakannya. Silakan Pak. Ya, sebenarnya ibarat orang pepatah tua itu Pak ya, Ya. tak ada rotan, akar pun jadi. Betul Pak. Entah apakah tidak ada akar pun, ya udah pakai tali rapia sekarang Pak. betul. Nah, memang yang namanya pembelajaran modifikasi Pak, yang kita menggunakan sarana sudah dimodifikasi tentu tidak maksimal Pak. Terutama satu, dia bukan aslinya. Kita hanya membuat siswa kita berpikir, oh mungkin bentuknya bulat, ya udah kita buatkan bentuknya seandai bola, kita buatkan bentuknya bulat seperti bola. Nah, tapi mereka tidak tahu yang aslinya gimana. Cuma ya kembali ke pepatah tadi Pak, tak ada rotan akar pun jadi. Hanya itu saja Pak sebenarnya Pak. Berarti konsepnya kita nih Dilema Pak kita Pak. menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita supaya materi pembelajaran kita tersampaikan ya Pak ya. Biarpun Ya tepatnya gitu Pak. Kita hanya bisa manfaatkan alam kita saja Pak. Nah, oke Pak. Menyesuaikan kondisi alam saja Pak kita Pak. Benar Pak. Sama kita Pak. Ya, kalau berenang itu kan terutama berenang Pak, enak Pak. Kalau kita di kampung pesisir sungai Pak, tidak perlu kolam renang, ada sungai Pak di situ. Ada sungai Pak. Nah itu modifikasi yang bagus juga tuh Pak. Bagus Pak. Anak tenggelam bagus juga Pak. Pak. Menyediakan itu Pak. Nah itu salah satu pemanfaatan alam itu Pak. Betul Pak. Kena ke hujan deras Pak, air deras tenggelam anak Pak. Ya betul Pak, betul. Bergurau aja ya Pak ya. Ya. Ice breaking. Lanjut Pak. Jadi yang terakhir pertanyaan dari saya nih, bagaimana sih Pak tanggung jawab dari siswa atau guru lain di sekolah Bapak terhadap penggunaan sarana-prasarana penunjang yang ada? Apakah setelah pemakaian disimpan ataupun dibiarkan? Silakan Pak. Ya baik Pak. Nah ini menjadi catatan kita yang guru penjas sekarang ini Pak. Kalau dulu itu anak-anak setelah meminjam peralatan ya dibiarkan begitu saja. Dengan adanya guru PJOK sekarang, ya kita harus berbenah Pak. Kita buatkan seksi olahraga di kelasnya Pak. Nah nanti yang kita tunjuk sebagai seksi olahraganya memilih kawannya secara jadwal tertulis Pak. Misalnya minggu depan si A yang meminjam peralatan, terus yang mengembalikan si B. Nah harus terjadwal Pak, tertulis. Benar Nah, Pak. itu salah satu kita menjaga sarana yang sudah ada Pak, supaya tidak selalu kekurangan. Yang sudah ada berarti kita rawat, yang belum kita usahakan, gitu Pak. Oke Pak, berarti tidak ibaratnya kita mengajak siswa ikut bertanggung jawab supaya rasa memiliki juga terhadap barang tersebut ya Pak. Manajemen sarana-prasarana bahasanya ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Kita melatih anak untuk saling memiliki Pak. Melatih anak mencintai barang-barangnya Pak, terutama Pak. Betul Pak. Jadi tidaklah kita guru penjas yang selalu mengemaskan alat setelah anak bermainnya Pak. Ya tidak bisa seperti itu Pak. Kita harus mengajarkan anak untuk bertanggung jawab Pak. Betul Pak. Ya. Oke Pak, hanya itu nampaknya pertanyaan dari saya. Kalau ada kekurangan dan koreksi nanti silahkan disampaikan lagi Pak kepada saya kalau ataupun ada masukan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih Pak. Oh ya Pak Tommy ya. Oke Pak, selamat malam Pak. Ya selamat malam Pak Tommy.